Saya awali video ini dengan wallahu a'lam bishawab. Saya terkesan melihat video seorang kiai yang sedang ceramah, entah di mana ya. Ceramah dengan begitu berapi-api dan dengan menyebutkan beberapa judul kitab dan beberapa materi. Termasuk sedang apa menyindir, apa memang mengkritisi atau gimana lah. Kelihatannya terhadap seseorang yang mungkin dipandang oleh dia di matanya salah, entah itu ke ulama atau ke siapa, saya tidak berani menjustifikasi. Terserah di balik itu, saya penting menyimak seluruh ucapan-ucapannya. Ada beberapa ucapan beliau yang saya setuju, tapi juga yang saya kurang setuju. Yang setujunya apa? Ketika beliau membaca tulisan-tulisan isi kitab di dalam salah satu kitab dan beberapa kitab. Di antaranya beliau membahas tentang fadilah munadoroh dan afat munadoroh, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya benarkan itu, kitabnya benar, pengarangnya Syekh Imam Al-Ghazali benar, yang menjelaskan tentang faedah munadoroh dan afat munadoroh atau mudarat munadoroh benar adanya. Isi-isi kitab itu benar. Dan ada beberapa kitab yang lain yang beliau sebutkan. Saya setuju. Dan saya ingin juga mengamalkan apa yang ada dalam kitab Imam Al-Ghazali atau kitab-kitab yang orang tersebut ucapkan. Dan saya kira seluruh umat Islam pun setuju ingin mengamalkan itu dan membenarkan kitab-kitab itu dan kitab-kitab yang dia ucapkan. Ada beberapa yang saya ingat di situ. Pertama, saya tertarik ketika orang tersebut, kiai tersebut, membahas tentang munazarah. Jadi bagi dia, munazarah itu jangan di medsos. Ya, munazarah itu harus langsung berhadapan, kitab di kitab, untuk menjaga etika adab dan akhlak. Benar. Dan memang medsos ini bukan untuk munadharah. Setuju dengan isi kitab tersebut. Medsos hanya untuk menyampaikan, salah satu fungsinya itu untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting. Lagian mana bisa munadharah lewat medsos, kecuali mudadarah biasa, bukan berhubungan dengan ilmu banyak. Ya, biasanya ada video call, tapi bukan berkaitan dengan ilmu, bisa.
Tapi kalau berkaitan dengan ilmu, apalagi ilmu tauhid, saya setuju. Utamanya itu jangan lewat medsos, tapi dengan langsung face to face, kitab di kitab. Ada sesuatu yang menggelitik hati saya terhadap kiai ini. Satu sisi kiai ini berapi-api dan sangat meyakinkan kebenaran kitab Imam Al-Ghazali tentang pentingnya munazarah untuk liizharil haq. Yang versi yang dikatakan oleh beliau yaitu face to face, berhadapan langsung dengan kitab. Sangat setuju. Tapi menggelitiknya gitu loh ya. Pertanyaannya, apakah kiai ini pun mengamalkan isi kitab tersebut, yaitu munazarah ketika ada suatu perbedaan ilmu dan pandangan tentang ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, tentang akhlak. Ketika orang tersebut berbeda pendapat dengan yang lain atau dengan ulama yang lain, itu pertanyaan, apakah beliau sudah mengamalkan itu? Saya sanksi loh. Jangan-jangan hanya bisa ngomong tetapi dia bisa melaksanakan. Ini yang sangat khawatir. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang bisa baca kitab, hampir seluruh pelosok. Tetapi mohon maaf, sangat sedikit yang mengamalkan kitab yang ia baca itu sendiri. Sementara yang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini, orang yang dijuluki kiai, ulama, abuya, bukan hanya tok dia bisa baca kitab, pamer kitab, nantang orang ngaji kitab dengan sangat pongahnya. Kitab ini, saya ini, dalil ini. Saya kira orang Islam zaman sekarang, di Indonesia ini siapapun dia, entah dia yang bodoh atau yang pintar, yang baik atau yang zalim sekalipun, butuh sosok seorang yang mengamalkan isi kitab itu sendiri. Itu yang sedang dibutuhkan oleh umat itu. Ya. Karena yang mengaji kitab, yang penerjemah kitab itu udah dari mana-mana, di mana-mana banyak. Orang yang munafik juga banyak yang baca kitab, tetapi yang mengamalkan, ya itu sangat susah. Itu keprihatinan saya. Termasuk saya sendiri, jujur aja, belum bisa mengamalkan semua perintah Allah Ta'ala, semua perintah kitab. Begitu juga belum bisa menjauh semua larangan Allah dan semua larangan kitab. Jujur aja, saya nyerah tawakuf ketika dituntut untuk di mana amal Anda mengamalkan perintah Allah, yang mana amal Anda menjauhi larangan Allah, yang mana. Saya jujur aja tawakuf, saya nyerah. Kembali pada hal yang menggelitik hati saya. Di Indonesia ini ada Banten loh. Dan di Banten ini ada tokoh ulama Banten. Yang saya kira orang Banten tahu semua. Orang desa pun tahu semua. Siapa dia? Dia ada lain adalah seorang ulama, seorang abuya yang sangat tegas keras. Yaitu yang pernah berkata, al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Mungkin Anda semua tahu, ya, itu sempat menggegerkan. Kalimat itu sangat menggegerkan. Beliau seorang ulama terkemuka, bukan hanya di Banten, tapi di dunia nasional dan internasional. Siapa lagi kalau bukan al-alamin alamah, ya, yaitu Abuya Muhtadi Dimyati bin Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Beliau yang mulia adalah seorang ulama yang menjadi kiblat saya dalam seluruh ilmu, berkaitan dengan ilmu agama maupun berkaitan dengan kenegaraan, kenasionalisme. Itu saya berkiblat kepada beliau. Hampir semua saya berkiblat ke beliau. Beliau bukan hanya guru saya dalam hal kitab, walaupun saya tidak mahir dalam kitab.
walaupun saya bolos-bolos ngaji kitab. Tetapi beliau juga adalah guru rohani saya, mursyid saya, murabi saya. Karena beliau adalah mursyid Thariqah Sajiliyah yang saya dapat ijazah dari beliau. Itulah ulama yang saya sangat hormati. Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang. Beliau dari dulu saya sering datang ke rumah beliau, tertempel di majelisnya itu ada tulisan MTCB, Majelis Muzakaroh Banten. Lupa saya satu aja, Majelis Muzakaroh Banten lah, M3CB, Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu Banten. Begitu, M3CB, Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu Banten. Nah, itu sebetulnya sebuah ajakan, tawaran yang sudah bertahun-tahun beliau khobarkan melalui spanduknya di majelisnya dan di rumahnya, teruntuk orang yang merasa ingin memecahkan seluruh ilmu agama Islam dalam seluruh fan, apalagi yang mereka yang merasa berbeda dengan beliau yang mulia, untuk silakan hadir di majelisnya bermuzakarah ataupun bermunazarah. Dan beliau setiap hari, setiap jam 9 pagi sampai zuhur itu membuka pengajian kepada siapapun boleh, dalam urusan apapun yang bersangkutan khususnya dengan agama Islam. Beliau selalu membuka selama beliau masih sehat. Itu sudah begitu luas loh. Orang Banten semua tahu Abuya Muhtadi Cidahu itu sudah membuka diri bagi siapa saja yang merasa dirinya berbeda pendapat dengan dia, atau yang ingin ngaji, atau sebaliknya ingin bermunadzarahan dengan dia, yang merasa deweknya lebih pintar, lebih alim dari beliau, yang menyalah-menyalahkan beliau, dipersilahkan hadir ke majelisnya untuk munadzarahan pun sekalipun. Pertanyaannya, adakah orang yang ahli munadzarah yang menggambarkan pelajaran munadzarah harus munadzarah itu, yang merasa berbeda pendapat dengan beliau dalam beberapa hal, datang ke majelisnya, ke M3CB, ke Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu untuk munadzarah? Ya, saya tidak pernah melihat satupun yang mengajak beliau munadzarah. Beliau tidak keluar-keluar di medsos, tapi beliau umumkan lewat spanduk di majelisnya dan di rumahnya. Itu sangat nyata. Dan itu keterbukaan beliau untuk izharil haq, benar-benar izharil haq. Tapi mereka yang menggaung-gaungkan munadzarah, lain di medsos, anu. Saya tidak pernah melihat orang itu datang. Pertanyaan, apakah orang itu tidak punya keberanian untuk mendatangi seorang Abuya Muhtadi Cidahu bin Abuya Dimyati Cidahu untuk munadzarah dalam seluruh hal? Apakah orang itu hanya bisanya menantang orang untuk datang ke majelisnya, tapi tidak berani datang ke majelis orang lain? Gitu loh. Ini mestinya kalau ketika seseorang berbicara ilmu apapun, siapapun dia, termasuk saya sendiri, dia yang membaca sebuah ilmu, maka dia yang harus paling dahulu mengamalkan itu. Ketika dia mengatakan munadzarah untuk li'idharil haq, maka dia harus contohkan dulu munadzarah li'idharil haq ke Cidahu. Tunjukkan bahwa dia mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dalam hal munazarah, tanpa benci, tanpa dendam, tanpa hasud, seperti apa yang dia katakan. Ya, kenapa itu tidak dilakukan? Kami orang Banten, saya orang Banten, Yusuf,
orang Banten dan mungkin yang lain sedang menunggu diberi contoh dulu oleh orang yang mengatakan munadoroh untuk bermunadoroh mendatangi Abu Yahmud tadi yang sudah dari dulu gesebel ngajakan nawarkan datang yang munadoroh atau muzakaroh. Abu Yahmud nyebutnya bukan munadoroh, muzakaroh. Pada siapapun, baik yang untuk mengakurkan, menselaraskan pemahaman, atau sebaliknya, sekalipun dia tidak setuju dengan pendapatnya, beliau buka pintu. Kesimpulannya, sebelum engkau berkoar-koar dalam media membaca sebuah kitab ulama yang sangat mulia, ulama yang mulia, kitab yang mulia, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali yang mulia, paham yang mulia, maka ibda bin nafsi dulu, beri contoh dulu oleh engkau yang ahli ngaji, yang pintar ngomong, ya, yang suka munadoroh, senang munadoroh, hobi munadoroh, menjunjung tinggi adab etika munadoroh, dipraktekkan dulu, dibuktikan dulu, datang munadorohan dengan Abu Yahmud tadi Cidahu, ya. Nah ini baru kami akan percaya bahwa beliau ada pengamal kitab tersebut. Saya khawatir jika di zaman ini banyak sekali orang-orang yang membenci ulama, yang mengkhianati Allah dan Rasul, mengkhianati mujtahid-mujtahid dengan cara yang sangat muskil, yang sangat tidak terhormat, yaitu menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis, menjadikan kitab-kitab ulama, menjadikan fatwa-fatwa ulama, siapapun dia, untuk menyerang orang yang dia benci, untuk menjatuhkan orang yang dia benci, untuk membuat malu orang yang dia benci, untuk menuduh buruk orang yang berdasarkan Al-Quran, ayat, hadis, kitab-kitab. Tujuannya bukan karena Allah, bukan li'idhal haq, tapi dipenuhi dengan kehasudan, tetapi menggunakan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama dan fatwa-fatwa ulama untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang dikatakan ulama su, ulama su, ulama su. Ulama su bukan berarti orang yang dekat dengan Umaro. Ulama su adalah ulama yang menjadikan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama, fatwa ulama untuk menyerang orang lain, menjatuhkan orang lain, mempermalukan orang lain, untuk menyakiti hati orang lain. Itu namanya istijroj. Itu yang dikatakan ulama su. Itulah yang disebut bukan ulama. Jadi al-ulama'u warasatul anbiya adalah ulama yang tidak menjadikan Al-Quran, hadis, kitab, fatwa ulama untuk menyakiti orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjadi alat hasud, untuk menjadi penghancur kehormatan orang lain. Itulah disebut ulama su. Jadi ulama yang warasatul anbiya adalah ulama yang menjadikan Al-Quran, hadis, dan kitab kuning itu untuk menyerang, menjatuhkan nafsunya sendiri, keburukannya sendiri, agar dirinya menjadi tunduk pada Allah, hatinya tunduk pada Allah, akhlak menjadi baik kepada Allah. Itulah ulama Allah. Wassalamualaikum.